Indonesia merupakan negara agraris yang dimana hampir seluruh wilayahnya ditumbuhi atau memelihara sesuatu yang berhubungan dengan sektor pertanian. Sebagian besar masyarakat Indonesia pun bekerja di bidang pertanian. Bahkan, penunjang devisa terbesar di Indonesia dihasilkan dari bidang pertanian. Oleh karena itu diperlukan sistem pertanian berkelanjutan atau back to nature. Pada hakikatnya, sistem pertanian berkelanjutan adalah back to nature, yakni sistem pertanian tidak merusak, tidak mengubah, serasi, selaras, dan seimbang dengan lingkungan atau pertanian yang patuh dan tunduk pada kaidah-kaidah alamiah. Ciri-ciri dalam pertanian organik seperti melindungi kesuburan tanah, menyediakan sendiri unsur nitrogen, mendaur ulang secara efektif, membantu perkembangan aktivitas biologi tanah, mengendalikan gulma dan hama penyakit dengan rotasi tanaman, predator dan varietas tanaman yang tahan, menyorakan aspek lingkungan sosial dan ekonomi yang seimbang, mengurangi penggunaan bahan dari luar, mendaur ulang nutrisi atau unsur hara dari tanah, dan aspek alamiah dengan kondisi lingkungan sekitar merupakan sumber penunjang produksi yang utama. Untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan, sebaiknya pupuk yang digunakan yaitu pupuk organik. Pupuk organik dapat berbentuk cair atau padat yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pupuk organik mengandung banyak bahan organik daripada kadar haranya. Sumber bahan organik yang dapat dijadikan pupuk dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, sisa panen. Sisa panen yang dimaksud seperti jerami, berangkas, tongkol jagung, bagas tebu, dan juga sabut kelapa. Kemudian juga ada limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian, dan juga limbah kota atau sampah. Sifat pupuk organik pun sebagai sumber nutrisi yang lengkap dan mengandung berbagai nutrisi yang penting dibutuhkan tanaman baik secara mikro maupun makro. Dan bisa memperbaiki struktur tanah, karena pupuk organik merupakan material yang mempunyai sifat unik. Bisa mengemburkan tanah yang lempung yang solid, kemudian di sisi lain bisa merekatkan tanah berpasir yang gembur. Agar terwujudnya pertanian berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang baik, maka dalam proses budidaya pertanian harus menggunakan pestisida yang aman bagi lingkungan. Contohnya untuk penggunaan biopestisida untuk pengendalian hama dan penyakit. Biopestisida merupakan semua bahan hayati yang berasal dari tanaman, hewan, maupun mikroba yang digunakan untuk memusnahkan hama dan penyakit pada tanaman. Penggunaan biopestisida dapat meningkatkan hasil produksi panen yang tetap membuat tanaman bebas dari bahan kimia. Biaya produksi rendah, tidak menimbulkan kekebalan hama, dan juga memberikan dampak yang menguntungkan dalam aspek ekonomi sehingga meningkatkan pendapatan petani. Kemudian, mengenai pemilihan benih yang tepat. Pada dasarnya mempertimbangkan pemilihan benih pada tanaman tidak serta-merta hanya asal menanam saja. Penggunaan benih harus yang sehat dan memiliki kualitas mutu yang baik. Selain itu, benih yang digunakan yaitu benih yang sudah memiliki sertifikasi dari lembaga tertentu, seperti Lembaga Balai Penelitian. Hal itu bertujuan agar benih yang kita tanam bebas dari OPT seperti hama, penyakit yang berada pada benih tersebut, dan juga dapat menguntungkan bagi para petani. Pemilihan bibit atau benih berkualitas dan bersertifikat adalah syarat mutlak untuk pengembangan sebuah usaha dalam pertanian. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pertanian berkelanjutan sebagai pengolahan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian, guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Mari kita bersama-sama menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sistem pertanian yang berkelanjutan atau back to nature dengan cara tidak merusak, tidak mengubah, dan menyeimbangkan lingkungan dan patuh dan tunduk pada kaidah-kaidah alamiah. Saatnya kita mulai dan sadar tentang pertanian berkelanjutan atau back to nature. Sekian pemaparan singkat saya mengenai penggunaan input pupuk, pestisida, dan bibit yang aman berwawasan lingkungan back to nature. Saya harap semua yang menonton dapat mengerti dan menambah wawasan melalui video ini. Kritik dan saran silahkan melalui kolom komentar. Saya Silviani Putri Nalsa D1B018136 membuat video ini demi melengkapi tugas dari mata kuliah pembangunan pertanian yang diampu oleh Bapak Insinyur Elwa Mendri MSI dan juga Bapak Endi Efran SPMSI. Sekian dan terima kasih.